Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim karangan Syekh Ibnu Katsir radhiyallahu an, hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yaktatilu akan saling berperang ingda kangjikum, di dekat harta simpanan kalian siapa salah satun. Nah, di sini tidak disebutkan apakah 3 golongan, apakah 3 orang. Kulluhum yang kesemuanya Ibnu Khalifah adalah keturunan Khalifah. Summa layasiru, kemudian harta simpanan itu tidak menjadi ila wahidin kepada salah satu minhum dari kesemuanya. Artinya tidak didapati oleh kesemuanya. Summa tatlu'u, kemudian muncullah ar-royatu sudu, panji-panji hitam min kibalil masriki dari arah sebelah timur. Fayaktulunakum, maka mereka akan memerangi kalian, kata Nabi, qatlan dengan peperangan lam yuktalhu qaumun, yang mana satu kaum pun belum pernah diperangi dengan peperangan seperti itu. Summa zakaro, kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan syai'an kepada sesuatu, la ahfaduhu yang aku tidak menghafalnya, kata perawi. Qala, berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, fa idza ra'aitumuhu, maka apabila kalian melihatnya, fabayi'uhu, maka berbaiatlah, walau habwan, sekalipun harus merangkak ala salji, di atas es. Fa innahu, maka sesungguhnya dia khalifatullah, adalah khalifah Allah, al-mahdiyu, yaitu Imam Mahdi. Kemudian kata Ibnu Katsir, tafarroda, menyendiri bihi dengan itu hadis siapa Ibnu Majah. Artinya ini hadis hanya diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Wahadza, dan kata beliau ini hadis isnadu qawiyun, sanadnya kuat, sohihun juga sohih. Wadzohiru, dan adapun yang jelas, annal muroda, sesungguhnya yang dimaksud bil kangjil madkuri, dengan harta simpanan yang disebut tadi, fi hada siyaki kangjul Ka'bah. Menurut Ibnu Katsir, harta simpanan yang disebut di dalam hadis adalah kangjul Ka'bah, harta simpanan Ka'bah. Yuqatilu, akan saling berperang, ingdahu, di dekatnya, liyahudahu, supaya mendapatinya siapa salah satu 3 orang min auladil khulafai, dari putra-putra khalifah. Hatta yakuna, sehingga datanglah akhir zaman, payahruju, maka keluarlah siapa al-mahdiyu, Imam Mahdi, wa yakunu, dan ada duhuruhu, dohirnya Imam Mahdi, min biladil masriki, yaitu dari negara sebelah timur. La min sardaba samaro'a, tetapi dari sebelah timur, bukan dari sardaba samaro, bukan dari Samaro yang diklaim oleh orang-orang Syiah itu ya. Kembali kita kepada pokok bahasan hadis. Di sini kalau kita mengkaji, menurut saya pribadi ini ada kemiripan dengan yang dialami Muhammad Qasim bin Abdul Karim. Yaktatilu ingda kangjikum salah satun kulluhum Ibnu Khalifah, akan saling berperang di dekat harta simpanan kalian. Nah, ini kan tidak disebutkan harta simpanan itu apa gitu. Tapi menurut Ibnu Katsir, pendapat Ibnu Katsir, harta simpanan di situ tuh yang dimaksud adalah harta simpanan Ka'bah yang akan diperebutkan oleh 3 keturunan khalifah, yang mana ketiga-tiganya tidak bisa mendapatinya gitu, sampai datanglah akhir zaman, sampai datanglah Imam Mahdi dengan pasukannya. Ini menurut pendapat Ibnu Katsir ya. Kalau menurut pendapat saya pribadi, harta simpanan itu sebenarnya kan bukan hanya Ka'bah, melainkan Baitul Maqdis pun sebenarnya harta simpanan juga ya. Karena kalau kita melihat sejarah, itu kan Baitul Maqdis pun sama diperebutkan oleh 3 golongan gitu. Oleh orang Nasrani, oleh orang Yahudi, oleh orang Islam. Itu kan saling memperebutkan ya dari dulu, saling gempur, saling serang di dekatnya. Bahkan orang Nasrani pernah menguasainya. Kata orang Yahudi itu kan ada harta simpanan peninggalan Nabi Sulaiman. Nah, terus menerus saling gempur di dekatnya, saling serang, sampai datanglah akhir zaman,
muncullah Muhammad Qasim di sebelah timur itu gitu. Ini kan ada kemiripan ya. Muncul Muhammad Qasim di sebelah timur dengan pasukannya. Kemudian kata Nabi kan payak tulunakum, maka mereka Imam Mahdi dengan pasukannya akan memerangi kalian. Nah, di sini kan kepada para sahabat ya. Artinya kalau para sahabat tuh panjang umur pun sama akan diperangi gitu oleh Imam Mahdi dengan pasukannya. Nah, kok bisa? Jadi ketika muncul Imam Mahdi dengan pasukannya akan memerangi kalian dengan peperangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini kan ada kemiripan ya dengan kemunculan Muhammad Qasim. Ketika beliau muncul dengan pasukannya, beliau kan memerangi umat Islam, yaitu memerangi tentang bab syirik kan, memerangi tentang bab syirik untuk menjauhi syirik. Itu kan yang ditujukan kepada umat Islam, bukan ke orang Nasrani Yahudi ya. Mereka tidak tahu menahu urusan bab syirik. Nah, dan memeranginya itu kan lewat internet, lewat medsos yang belum pernah terjadi sebelumnya gitu. Karena kan kalau kita melihat di kitab-kitab di keterangan sebelumnya, internet itu kan salah satu tanda yang berdekatan dengan munculnya. Kemudian di kitab Al-Burhan fi Alamatil Mahdi akhir zaman, internet itu pun kan menjadi alat untuk menyebarkan peringatannya itu kan. Nah, menurut pribadi saya ini tuh ada kemiripan ya dengan kemunculan Muhammad Qasim bin Abdul Karim itu. Itu kan memerangi umat Islam tentang bab syirik, dan memeranginya itu dengan peperangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, jelas karena kan lewat medsos, lewat internet itu kan. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman ya. Kata Nabi, fa idza ra'aitumuhu, maka apabila kalian melihatnya, fabayi'uhu, maka berbaiatlah walau habuan, sekalipun harus merangkak ala salji di atas es. Fa innahu, maka sesungguhnya dia khalifatullah, adalah khalifah Allah al-Mahdiyu, yaitu Imam Mahdi. Ini pendapat saya, wallahu a'lam bissawab.